Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Umair, mahasiswa Akademi Teknik Industri Makassar, jurusan Otomasi Sistem Permesinan dengan NIM 22 OSP 626, tingkat 1, kelas 1A. Nah, pada video kali ini, saya Andi Umair akan membuat sebuah tugas berupa video untuk menjelaskan materi tentang tugas dari PPML yang bernama rangkaian pengereman dinamik dari motor 3 fasa. Baik, saya akan masuk ke materi langsung saja. Oke, jadi rangkaian kontrol motor pada induksi 3 fasa dengan pengereman dinamis digunakan untuk mengalirkan kecepatan untuk mengendalikan kecepatan dari arah putaran motor, frekuensinya. Dan motor induksi adalah jenis motor yang paling umum digunakan dalam aplikasi pengereman dinamis ini, karena dalam aplikasi industri efisiensinya dan kemampuan bekerja pada beban yang beragam. Jadi pengereman dinamik adalah metode pengereman di mana energi kinetik yang lebih akurat menjadi energi listrik dan dapat disipasi. Jadi rangkaian kontrol ini memungkinkan kendali yang lebih akurat terhadap motor. Jadi ketika meminimalkan waktu pengereman dan mengurangi tekanan pada komponen mekanis. Langsung saja kita masuk ke prinsip kerja rangkaian motor dinamik. Baik, seperti ini dia gambar rangkaian dari pengereman dinamik motor induksi 3 fasa. Dan pada rangkaian gambar kali ini dengan menggunakan TOR atau Thermal Overload Relay. Nah, dari gambar rangkaian ini terdapat dua rangkaian berbeda. Yang pertama yaitu rangkaian dari daya, dan kedua rangkaian dari rangkaian kontrol. Rangkaian daya itu terdapat beberapa komponen seperti MCB 3 fasa, MCB 1 fasa, thermal overload relay atau sebagai pengganti motor protection, dan kontaktor 1, dua unit, dan kontaktor 1 dan kontaktor 2, lalu motor dan trafo. Nah, jadi cara kerjanya ketika arus dialiri dari sumber, dia masuk ke MCB 3 fasa dan MCB 1 fasa. Lalu kita menutup agar arus mengalir ke kontaktor, namun pada saat ini motor belum berputar. Lalu dari kontaktor arus mengalir masuk ke dalam TOR dan ke hand switch atau tombol otomatis. Nah, ketika ditekan, maka otomatis hand switch ini menutup dan arus mengalir ke motor. Lalu lanjut sebagai ke rangkaian kontrol. Ketika MCB 1 fasa ditekan, maka arus mengalir dan masuk ke hand switch, namun arus belum mengalir ke sini. Nah, ketika hand switch ditekan, maka harus mengalir ke coil dari relay. Maka coilnya akan energize dan relaynya akan berubah keadaan, dan ini normally open menjadi normally close, dan harus akan dapat mengalir. Nah, ketika harus mengalir ke tombol emergency, keluaran dari tombol emergency akan masuk ke TOR, dan keluaran dari normally close dari TOR akan masuk ke normally open relay. Ketika ini energize, maka normally open dari relay akan berubah keadaan menjadi normally close dan harus mengalir ke push button atau tombol, dan ke sini ke normally open dari kontaktor 2. Lalu ketika push button stop atau tombol stop ditekan, harus mengalir ke tombol start
dan tombol dan harus juga mengalir ke normally open dari kontaktor 1. Ketika tombol start ditekan, maka harus mengalir ke normally close dari kontaktor 2. Lalu keluaran dari normally close kontaktor 2 akan masuk ke coil kontaktor 1 dan ini akan energize. Begitu dia energize, maka motor akan berputar. Lalu ini energize, maka akan berubah keadaan dari normally opennya kontaktor 1 akan menjadi normally close dan normally close dari kontaktor 1 akan open. Nah, ketika energize, maka di sini akan mengunci. Lalu selanjutnya harus akan mengalir ke normally close dari push button. Ketika ini ditekan, maka harus akan mengalir ke normally close dari timer 1 dan keluaran dari normally close timer 1 akan lanjut mengalir ke normally close-nya kontaktor 1. Nah, ketika ini energize, maka ini berubah keadaan menjadi normally open dari kontaktor 1 dan arus belum mengalir. Begitu normally close kontaktor 1 dan harus mengalir ke kontaktor 2, coil kontaktor 2, maka ini energize dan motor akan berhenti. Ini energize, ini akan berubah keadaan menjadi terbuka. Nah, ini akan berubah keadaan menjadi terbuka dan yang ini akan berubah keadaan menjadi tertutup. Normally opennya kontaktor 2 menjadi normally close. Nah, begitu harus masuk ke timer, maka ini juga akan menghentikan karena coil timer itu menghitung waktu yang telah ditentukan, maka harus mengalir dari sini sementara arus terputus dari sini. Begitu harus mengalir, maka arus akan masuk ke trafonya dan akan mengubah arus listrik dari DC menjadi AC. Kebalik, arus listrik AC menjadi DC dan ininya akan masuk ke motor dan motor akan perlahan berhenti pada waktu yang telah ditentukan oleh timer tadi. Dan begitu ketika tor tadi sudah dinyalakan otomatis, maka lampu akan menyala dan pengereman pun terjadi. Baik, itu adalah rangkaian kerja dari rangkaian kontrol motor induksi 3 fasa dengan pengereman dinamis. Jadi kesimpulannya, rangkaian kontrol motor induksi 3 fasa adalah dengan pengereman dinamis adalah solusi yang efisien dan canggih untuk mengendalikan motor industri dengan menggunakan inverter untuk mengubah tegangan dan frekuensi. Jadi motor dapat dikendalikan dengan presisi tinggi, memungkinkan pengaturan kecepatan yang akurat dan arah putaran sesuai dengan kebutuhan. Jadi pengereman dinamik membantu dalam mengatasi masalah seperti waktu pengereman yang lambat dan tekanan mekanisme yang tinggi dengan mengubah energi kinetik menjadi energi listrik yang dapat diatur. Hal inilah yang berpotensi meningkatkan umur motor dan efisiensi operasional. Jadi sekian dari tugas saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kurangnya public speaking saya mungkin yang agak berantakan, dan apabila ada bahasa-bahasa yang kurang dienakkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.